ya, itu sudah langsung langsung nyambung dia, karena sudah apa? Kita sudah paham dalam diri kita. Karena Al-Quran ini kan bentuknya diri manusia. Ya, kalau kita mau menjadi, artinya kalau kita mau beriman kepada Al-Quran. Tapi kalau kita mau jadikan buku sejarah, ya akan menjadi, ya Al-Quran artinya sebuah kertas, begitu aja. Ya, jadi hijahiyah itu tergantung dari diri kita. Kalau kita sudah mampu membaca diri kita, mana yang hijahiyah dalam diri kita, ya kita sudah akan mampu membaca ayat-ayat, artinya kodat-kodat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Jadi artinya kalau orang yang sudah paham itu gampang sekali gitu. Tapi kita pelan-pelan saja, tidak bisa langsung dobrak gitu ya. Betul. Iya, harus ada jalannya dulu. Pelan-pelan kita melangkah. Jadi saya terangkan lagi ya, artinya ini mungkin ada yang mau ada yang lain, atau Umi mau bernarasi, silakan. Enggak, Abah, silakan. Iya. Nanti kalau ada Atau yang apa ini, Abah siapa ini? Bu, enggak, langsung aja hamba Allah, enggak. Lanjut. Mungkin sahabat kita yang Husna ini, atau yang Abah yang lainnya di sini. Ilham mau nanya enggak, Ilham? Mau diulangin enggak pertanyaan semalam atau kayak mana? Mungkin semalam belum ini. Udah Bun, jadikan masa lalu Bun. Enggak, kalau pertanyaan itu jangan setelah narasi bicara, kamu jangan bernarasi sendiri, jangan, diem. Kalau bertanya itu habis ini, silakan hamba Allah, beliau nggak mau ini. Iya, ini saya terangkan sedikit ya tentang pemahaman Al-Quran biar kita tidak salah paham ya. Iya. Ini artinya yang disampaikan apa, artinya mursyid saya sudah menyampaikan kepada saya, artinya sudah mengijazahkan. Jadi saya juga, artinya siapa yang memakai ilmu dari saya atau itu saya mengikhlaskan, artinya saya mengijazahkan. Artinya amalkan ya, sahabat beriman, artinya saya tidak memperbolehkan tapi diperbolehkan. Ya. Jadi artinya sahabat-sahabat yang mau ingin artinya memahami, artinya untuk menjalankan atau mengamalkan, ya saya ijazahkan. Jadi saya agak sedikit ini memahamkan tentang Al-Quran ya, tentang alif lam mim ya. Biar kita nggak salah kaprah selama ini ya. Kenapa di situ ada alif lam mim ya, zalikal kitab, tapi alif lam mim itu kenapa di situ ditulis hanya Allah yang tahu. Itu gemboknya. Sebenarnya itu kunci. Kenapa Al-Quran dikunci dengan alif lam mim? Di sini artinya untuk kebenaran. Ya. Orang yang paham apa artinya makna dari alif lam mim, ya harus Allah. Jadi akan lebih paham membaca Al-Quran. Kalau orang sudah paham dengan alif lam mim itu. Jadi yang tersirat tadi, artinya yang ditujukan di dalam diri tadi artinya sudah gampang dipahami dengan diri kita. Jadi sebenarnya aras Allah itu ada 9, sahabat beriman. Aras Allah itu ada 9. Ini ilmu ya. Dengan pengetahuan ini kita sudah tahu, berarti makom kita lagi, artinya makom kita itu naik lagi. Ya, derajat kita kepada Allah itu untuk mendekati kodat-kodatnya semakin dekat. Jadi aras Allah ini ada 9, ya. Dipertandakan lewat laut mahfuz berupa tulisan, artinya alif lam mim dalam Al-Quran. Al-Quran itu laut mahfuznya manusia, sahabat beriman. Jadi rumus Allah itu ada 3, ya. Alam itu 6, rumus sifat itu 7. Itu falakiyah. Kalau orang tidak paham 3 kodat pada alif, yang artinya pada alif, 3 kodat pada lam, dan 3 kodat pada mim, maka dia tidak akan artinya paham tujuan ikro tadi itu. Tidak akan paham hijahiyah dalam Al-Quran itu. Dia akan artinya mengikuti tafsirnya, ya, bahwa itu adalah perjalanan manusia, bahwa itu adalah perjalanan Nabi Muhammad, Nabi Isa, ya. Ya. Tapi dia tidak paham dengan ikro tadi itu, dengan hijayahnya apa ya. Jadi tujuan Al-Quran itu seperti juga, artinya jadi tujuan Al-Quran itu ya seperti juga 3 ya, jatuh di ke surat namanya suratul ayatul minal kitab, itu artinya itu kauliyah.
ya, itu kaulia. Nah, jatuh ke diri itu namanya kaunia. Kalau kita tujukan kepada diri kita, artinya kita membaca dengan perbuatan, dengan pandangan perbuatan. Ya, menjadi sifat Al-Quran itu namanya kaunia. Nah, kalau jatuh ke alam namanya kalam. Maka rumus 3 ini rumus Allah, sahabat beriman. Nah, jadi sedikit saya terangkan ya, biar kita tidak salah paham. Nah, yang dikatakan berdirinya kekuatan Allah, yaitu kekuatan yang tidak bersekutu dengan Allah, baik itu pada alam ya, baik itu kepada manusia, kepada hewan, pokoknya kepada seluruh alam semesta ini yang hidup ataupun yang mati, itu yang dikatakan arasnya Allah. Ya, suatu kekuatan yang tidak bersekutu. Nah, sekarang kita melihat alif ya. Alif itu bernama alif setelah dia alif lam fa. Ya. Yaitu alam sir atau alam rahasianya Allah. Kalau dia kelihatan masih alafa alif itu. Ya, kalau dia kelihatan itu masih alafa. Nah, berarti masih di situ masih perintah menyatukan ya. Tapi kalau alif sirna di dalam bismillah yang seperti kita lihat di ayat bismillahirrahmanirrahim, itu kan alifnya lenyap ya. Sirna dia. Nah, itu wujudnya adalah si rahasia ya. Jadi penampakan itu sudah menandakan suatu tanda ya. Suatu tanda. Artinya orang ini artinya perjalanan Allah ini mau menuju kehidupan. Makanya dia sudah lenyap dalam batin, yaitu nyawa bagi kita, dan menuju mila, yaitu kehidupannya Allah. Nah, jadi alif memiliki 3, lam memiliki 3 rahasia, mim memiliki 3 rahasia juga. Nah, itu adalah tauhid perjalanan Allah, baik terhadap diri manusia, terhadap alam, maupun terhadap kitab. Nah, jadi itu adalah tajalli Allah. Makanya Allah selalu menyampaikan, nah, lihat tauhidnya toh. Jadi contoh kita berkata ya, Allah itu Robbil Alamin. Contoh ini, Allah itu Robbil Alamin. Nah, jadi kita lihat lambangnya ini, lambangnya alam itu, ya, yang di alif lam mim itu. Ada pada alif lam mim itu. Nah, itu lambangnya alam. Nah, berarti kalau kita tahu 3 rahasia Allah dalam huruf lam, baru kita paham apa itu Al-Quran. Ya, aras itu adalah kodratnya Allah. Ya, kenapa dikatakan aras? Nah, sebetulnya bukan di atas kekuasaannya. Kebanyakan kita salah paham juga tentang aras ya. Allah itu di atas arasnya. Ya, sebetulnya artinya bukan di atas kekuasaannya Allah itu, di atas arasnya bukan. Sebetulnya dalam kenyataan yang aras itu artinya di atas ya. Kenapa Allah mengatakan kekuasaannya arasnya di atas? Nah, karena Allah itu Malik Yaumiddin, dia berbangkit. Ya, dia bangkitkan pertama apa, dan kedua apa. Jadi yang membangkitkan itu di bawah. Ya. Nah, jadi saya sambung lagi sahabat beriman. Nah, tiga aras Allah pada alif atau kekuatan, yaitu sir, ya, batin dan zat. Ya, itu pada alif. Nah, kalau dilarikan ke hakikat, di situ ada batin, zat dan nur. Makanya alif itu dinamakan nur kasiyah. Setelah batin mewujudkan zat, maka mewujudlah nur. Nah, baru boleh kelihatan. Itulah cahaya Allah, itulah nur, itulah jasad kita. Nah, lepas itu min, ya mim ya. Nah, mim di situ masuklah kekuasaan Allah itu lagi. Ada aras, ada kutsi, ada keramat. Itu pada mim. Nah, aras itu kekuatan. Setelah kodrat itu artinya jatuh ke manusia, nah, itu dinamakan aras, kutsi, dan keramat, sahabat beriman. Nah, jadi kalau orang yang sudah paham alif lam mim dalam Al-Quran, dia akan paham membaca Al-Quran. Nah, setelah dia jatuhkan pada alam, bertajalli Allah pada alam, nah, disinilah kodrat iradat ilmu. Ya, inilah dikatakan 33 kali 3, asal muasal tasbih berjumlah 99. Ya, 99 menandakan zohir dan batin, yaitu Asmaul Husna. Nah, tapi kenapa jumlahnya 33? Karena 3 ini adalah sifat Allah tadi yang alif lam mim.
Nah, nanti setelah artinya kenapa mana yang 7 tadi? Kan kita sifat itu ya, katakan mana yang 4 tadi? Kok cuma 3 sifatnya? Nah, itu nanti setelah kodrat artinya iradat, ilmu, aras, kudsi dan keramat, batin, zat dan nur. Nah, itu dia apa Allah Allah memperjalankan dirinya dalam diri manusia, baru itu muncul. Ya. Nah, berarti di situ artinya di 3 itu lahir 9 aras, ya. 9 aras Allah. Kekurangan 4 kita ya tadi ya, kan 7 ini kekurangan 4 kita. Jadi di alam dia akan disambut dengan api, air, ya, angin, tanah, ya, jumlahnya sudah 7. Nah, kalau di jasad dia akan disambut dengan daging, urat, kulit dan tulang. Berarti sifat kita sudah 7. Nah, di rohani disambut dengan di, wadi, mani, manikam. Jadi jumlahnya 7. Nah, tapi setelah dia jadi sifat, artinya itu setelah dia jadi sifat, karena bagaimanapun sifat Allah terbagi 2, ya, 1 hak dan 1 batil. Dan dalam 1 hak ini ada 3 hak. Dan dalam 1 batil ini ada 4 batil. Makanya jumlahnya 7 sahabat manusia, sahabat beriman. Nah, jadi kalau orang yang sudah paham alif lam mim ini artinya ini bahwa diri manusia artinya batin, ya, ruhani bagi kita, zat bagi kita, jasad bagi kita. Nah, berarti kita membaca Al-Quran itu ya berdiri kita itu, ya, diri kita tadi. Nah, jadi dalam batin manusia ini terbagi 3, begitu. Terbagi 3, ada 3 di dalam batin manusia ini, yaitu kepada apa? Kepada alam semesta. Ya, makanya kalau bukan engkau Nur Muhammad akan kuciptakan langit dan bumi. Ada keramat apa itu yang dimaksudkan keramat? Nah, keramat seperti kita macam lagi sakit, ya, kita berusaha untuk menyembuhkan diri kita sendiri, minum obat untuk sehat, untuk minum vitamin. Nah, itu keramat. Kalau sifat mustahilnya Allah itu, contohnya seperti kita lagi jalan di jalan raya, ya, tiba-tiba mobil datang tuh, mau nabrak kita, itu, tiba-tiba kita langsung minggir. Nah, itu sifat mustahilnya Allah. Karena jasad kalau cuma jasad di situ nggak mungkin minggir dia. Tapi karena sifat mustahilnya Allah ada di situ, nah, kita minggir untuk menyelamatkan diri kita. Nah, itu keramatnya. Kalau kutsinya itu kekuatannya, apa yang kekuatan di dalam diri kita ini, baik itu maupun ilmu, tenaga ataupun pikiran, pokoknya itu semua adalah kekuasaan Allah. Nah, itu yang dikatakan kutsinya Allah. Artinya, kalau arsi itu artinya yang terhimpun, yang sudah menjadi, artinya sudah terhimpun semua itu yang dikatakan arsi, sudah terhimpun menjadi satu. Kekuatan pada alam, pada manusia, pada kitab, semua itu sudah terhimpun yang dikatakan arsi. Jadi alif lam mim itu adalah batin kita, zat dan nur bagi kita. Nur itu nurani, ya, nur itu nurani. Kalau zat itu jatuh kepada ruhani kita. Ya, kalau batin itu kita ini batinia, sahabat beriman. Nah, kalau batinnya itu batinnya Allah yang terlihat. Nah, itu pada alif yang tersurat, yang kelihatan, itu batinnya. Ya, rahasianya Allah kita ini, yang menutupi tadi itu kodrat-kodratnya Allah dalam diri kita. Seperti apa? Nyawanya, ya, sifatnya, ruhaninya itu kita sembunyikan. Yang sembunyikan ini badan. Nah, ini yang dikatakan batinia. Nah, kalau batinu itu batinnya Allah yang tidak terlihat, yaitu nyawa bagi kita. Nah, itu yang dikatakan batinu. Begitu juga insan. Insan itu berbeda insannya dengan insan. Ya, kalau insan itu ya jatuhnya kepada kita ini, yang tidak diciptakan tapi diadakan kepada diri. Kalau insannya itu pada alam, makanya dikatakan Ramadan. Ramadan itu sifat insania, sifat alam yang akan turun menguji sifat insani, yaitu yang turun menguji sifat Ramadin, orang yang bertuhan. Nah, makanya dikatakan Ramadan. Ramadan itu sifat insani, artinya sifat makhluk. Ya, apa sifat makhluk? Yaitu ya keakuan diri kita ini, pikiran kita ini, kita melihat semua dunia, pandang itu dunia, semua dunia. Nah, itu adalah sifat artinya insania, sifat makhluk. Ya, itu yang akan menguji kita di bulan Ramadan. Pikiran-pikiran kita itu yang akan membawa syahwat. Itulah pikiran kita.
Jadi kalau kita sudah paham tentang alif lam mim ini bahwa itu adalah zat, batin, nur bagi Allah. Jadi kalau kita macam sudah membaca Al-Quran, kita sudah akan paham di situ. Ya, sudah akan paham. Oh, berarti kalau saya alif kayak gini, lihat lam ini begini. Ya, sahabat beriman. Jadi kita sudah paham sih. Sudah enggak lagi kita mengikuti tafsir. Tafsir ini kan artinya kadang-kadang berbeda, sahabat beriman ya. Kadang-kadang di situ ada tertulis ciptaan dalam tafsirnya, tapi di dalam Al-Quran tidak ada tertulis ciptaan. Seperti macam dunia ya. Kadang-kadang di alam Al-Quran tidak ada ayat tentang art, tapi di tafsirnya ada art tentang bumi. Kadang-kadang artinya kadang macam agak sedikit menambahkan kayak gitu ya dalam kurung. Kadang-kadang berbeda-beda memang, karena memang jadi kalau kita mengartikan sesuatu Al-Quran kadang-kadang berbeda-beda tafsir, tapi memang artinya ya sudah satu tujuan tapi berbeda tafsir gitu ya. Jadi Al-Quran itu adalah Lauhul Mahfuz ya, itu dinyatakan, tapi berupa pertanda kajiannya. Ya seperti pertanda huruf, tapi huruf itu ada setelah ada isinya, baru dia bernama. Makanya alif itu artinya sudah jelas. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran alif, itu sudah jelas berarti sandaran diri. Alif ini dia mengumpul, ya. Ini semua dalam alif diri kita ini. Batin mau apa? Mau batin, mau nur, mau zat, itu semua sudah dikumpul dalam alif. Makanya dia titik 3 di atas, sahabat beriman. Kalau di dalam Al-Quran kita melihat i, itu sir. Ya, itu kalau dalam hijaiyahnya itu kodratnya sir, rahasia ya. Kalau ta titik 2, itu makom. Ya, sifatnya beribadah. Jadi yang beribadah itu yang beribadah langsung itu adalah sifatnya sendiri, Allah sendiri. Makanya titiknya 2, hanya sifatnya dengan dirinya. Makanya makomnya makanya titiknya 2 itu ta. Ya, makomnya ibadah. Kalau sa itu bentuk dalam wujudnya, ya, bentuk dalam wujudnya. Kalau ba itu batin, makomnya jasad. Nah, kita ini batinu. Kita ini jasad yang apa? Batin yang terlihat. Itu ba. Jadi kalau titik 2 itu artinya makanya dia titik 2 ya. Titik 2 itu namanya latain ya. Latain itu awal. Kalau ba itu titik 1 itu latain, tidak pakai s. Latain. Allah belum jadi Tuhan di situ. Tidak boleh disebut namanya Allah karena dia masih berjalan di dalam batin manusia. Kalau titiknya 1 itu latain, dalam ba itu kan latain ya, titiknya 1 latain. Kalau sudah 2 di ta, kalau di huruf ta itu sudah 2, namanya latain. Itu awal. Ya itu titiknya artinya ya dari kita sudah memahami artinya kodrat huruf-huruf ya. Macam sya ya. Sya itu halus atau diri batin. Kalau sa besar, kalau sa kecil itu artinya kodratnya dia ruh. Itu yang dijadikan oleh nur sifatnya alam. Lalu dihimpun semuanya menjadi kehidupan Allah, yaitu sin, alif, nun. Sahabat beriman. Bersifat hayat atau hidup bagi Allah dinamakan sin atau nas. Makanya lengkap titik 3. 1 ba, 2 ta, 3 sya. Dihimpun artinya dihimpun menjadi itulah nun, artinya dihimpun menjadi 1 ya. Itulah nun. Nun itu hidup, makanya dia bernama sya. Dikasih nun ya menjadi sin, makanya nas manusia. Kalau dia mati dibalik nasnya menjadi sin. Itulah orang mati, kalau artinya kalau orang mati dibacakan yasin, itu dibalik. Sinnya tadi dibalik, nasnya tadi dibalik menjadi sin. Makanya kalau nas itu manusia, kalau sudah dibalik berarti dia sudah meninggal, itu namanya sin, makanya dibacakan yasin. Ya ayuhan nas, itu manusia, ya ayuhan nas. Tapi kalau orang sudah meninggal, yasin, itu sudah dibalik, orang yang sudah meninggal dunia.
Kalau kita mendengar kata an dalam Al-Quran, itu kodratnya batin, batin yang tidak terlihat. Makanya dia yang tertinggi daripada alif. Alif ini kan menghimpun kodrat zat dan nur. An itu batinnya Allah yang tidak terlihat, ya itu nyawa bagi kita, diri yang artinya diri yang dijadikan Allah itu na. Kalau am itu artinya batinnya Allah yang terlihat. Inilah kita jasad. Makanya an'am ta'alaihim, ta'alaihim itu sudah artinya sudah alamnya Allah. Banyak kajian-kajian sebenarnya dalam kalau kita memahami kodrat-kodrat hijayah ini. Ada kajian juga hahihu, an-inun, banyak sebenarnya. Itu sebenarnya ya memang benar orang-orang dulu itu artinya belajar dari situ dulu biar kita memahami. Kalau kita sudah tahu membaca Al-Quran, an-inun itu dulu orang-orang tua dulu itu artinya mempelajarinya hal-hal itu. Biar kita tidak ini, biar kita tidak salah paham dengan tafsirnya, atau kita lebih paham dengan bacaan yang aslinya. Seperti Bismillahi itu apa ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini kan ada ninya, ini itu kodratnya apa, Rahim, him itu kodratnya apa, itu semua sudah jelas, artinya sudah dijelaskan dalam kodrat-kodrat hijayah itu. Tapi kalau kita hanya sekedar membaca qiraah atau baca ayat dan arti, ya palingan hanya kita membaca ya, membaca begitu saja, karena kita tidak tahu mana petunjuknya begitu. Petunjuknya ini mana petunjuknya, nggak tahu, karena kita memang nggak paham dengan kodratnya. Makanya saya bilang sama abang apa tadi itu, harus kita membaca dulu diri kita, mana alif dalam diri kita, mana tah di dalam diri kita, mana sin di dalam diri kita, mana nas di dalam diri kita, mana sya di dalam diri kita, mana tah di dalam diri kita. Itu semua ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita sudah paham membaca diri kita, itu otomatis sudah kita mampu membaca, paham huruf-huruf hijayah dan kodrat-kodratnya dalam Al-Quran. Nah, itu yang dikatakan ulul albab, orang-orang yang artinya orang-orang yang sudah berpikir, orang-orang yang sudah artinya memahami Al-Quran. Bukan lagi kayak tafsiran seperti ditulis, bukan lagi. Ya. Tafsiran itu kan tulisan orang, tulisan manusia yang mengartikan. Ya. Macam saya syariat, saya akan mengartikan secara syariat sesuai dengan ilmu saya. Macam dia tarekat, dia akan mengartikan secara tarekat sesuai dengan ilmu dia. Makanya Al-Quran itu hanya orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mengerti, memahaminya. Di situ juga tentang ruh, hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu, ya nanti juga sampai mati hanya Allah yang tahu, kita rahasia Allah, kita nggak bakalan tahu. Padahal Allah sudah mengatakan sesungguhnya manusia itu rahasiaku. Lah terus rahasianya Allah, rahasianya Allah itu ya dirimu itu. Makanya Allah ini saya sudah katakan berulang-ulang, Allah itu maha teliti. Kita hanya diberikan tanda di dalam Al-Quran itu, yaitu berupa huruf yang memahaminya, yang mampu memahaminya bagi orang-orang yang berpikir, yang berilmu, yang berakal sehat. Kadang-kadang kita menjumpai pokoknya macam-macam dalam kodrat-kodrat hijayah itu. Ya. Am, pokoknya banyak. Itu kodrat sebenarnya, itu kodrat. Ada mana di dalamnya itu, ada mananya. Allahu, ya palingan kalau macam Allahu Akbar, palingan orang yang baca Allah Maha Besar, kan? Allah Maha Besar. Kan di situ ada hu, Allahu Akbaru. Ada ru di situ, di belakang akbar itu ada ru lagi. Akbaru itu sifatnya. Ru bagi kita. Apa ru bagi kita? Yaitu yang tidak berurat dan tidak berdaging, yaitu kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat. Akbaru itu kebesarannya, akbaru. Ada ru di situ. Tapi kalau kita tidak memahami, ya Allah Maha Besar, akan begitu saja. Allah Maha Besar. Allah itu zat, ya kodrat dia. Belum jadi Allah tuh, nanti dia hu. Allah hu itu artinya batinnya, keakuanku, kata Allah. Keakuanku, saya sudah itu,
yang ngoni artinya yang kamu tidak lihat tadi itu sudah saya, yang itu yang rahasia bagi kalian itu. Nah, itu sahabat beriman, pentingnya kita memahami ilmu apa, memahami, membaca diri kita, ya. Artinya pentingnya kita membaca diri kita, artinya ya untuk mengenal apa yang di dalam Al-Quran yang tersirat. Yang tersirat itu sebenarnya Al-Quran itu semua tersurat, sahabat beriman. Yang menjadikan dia tersirat kalau Al-Quran ini kita tujukan kepada dalam diri kita. Nah, itu sudah tersirat namanya. Ya, sudah tersirat berarti kita menjadikan dia iman sebagai penunjuk diri. Itu iman. Tapi kalau kita cuma baca, itu akal yang bermain, akal kita. Makanya orang yang sudah bermarifat dan orang yang sudah bermarifat atau berhakikat, mereka menerangkan ayat Al-Quran kadang-kadang menyimpang dari penafsiran yang umum begitu. Sebenarnya mereka tidak salah, itu benar. Cuma kita memahami karena kita tidak sampai di situ ilmu kita, tidak sampai pemahaman kita di situ sehingga kita bingung atau kita menyalahkan. Kita menyalahkan. Mereka membaca dengan kodrat, memahami dengan kodrat, pakai rumus. Nah, begitu sahabat beriman. Jadi jangan artinya mudah kita menyalahkan orang lain atau orang yang menafsir Al-Quran dengan secara lain, jangan kita menyalahkan, jangan dulu. Ya, makanya dalam Al-Quran mengatakan apapun yang kamu siapapun barang siapa yang menjelekkan orang lain atau menjelekkan atau memburuk-burukkan, katanya Allah mungkin itu lebih baik dirinya daripada kamu. Itu mungkin lebih bagus dia daripada kamu yang menjelekkan itu, yang mungkin kamu yang tidak tahu itu. Makanya di situ Allah tidak bisa artinya kita mendahului sifat pengetahuan, artinya maha tahunya Allah. Kalau kita sudah mengetahui berarti kita sudah mendahului sifat maha tahunya Allah. Nah, kita sudah sirik lagi tuh, sahabat beriman. Macam contohnya saya tahu isi hati kamu, itu sudah mendahului sifat maha tahunya Allah. Padahal hanya Allah yang mengetahui isi hati hambanya, bukan manusia. Nah, begitu. Jadi kalau kita macam fiti-fiti kita lewat macam tentang marifat, tentang apa, tentang orang-orang yang berdakwah tentang kesadaran sejati baru memanai secara artinya secara itu bukan asumsi sendiri mereka, bukan akal-akalan mereka, bukan. Ya, karena memang artinya kalau kita berasumsi sendiri Al-Quran ini, itu dosanya luar biasa, itu pertanggungjawabannya luar biasa. Jadi orang yang mereka artinya murid-murid, artinya orang yang sudah paham itu, mereka artinya berdakwah itu sudah dijasakan oleh sang mufidnya, mungkin itu sudah dijasakan. Kamu sudah wajib, tidak sembarang. Macam contoh saya ya, ada murid nih. Nah, lepas itu saya berkata, tidak bisa guru saya menyampaikan ilmu saya itu kepada orang lain. Kamu belum bisa. Saya belum mengijazahkannya. Nah, belum bisa. Makanya orang yang sudah menyampaikan itu bukan sembarang itu. Mereka disumpah. Kalau dalam tuntutan ilmu itu mereka disumpah itu. Mereka menyampaikan itu bukan kehendak mereka, itu sudah kewajiban mereka yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Begitu. Jadi apa yang disampaikan itu sudah dijazahkan, sudah diikhlaskan. Artinya itu memang berarti sudah benar, begitu, sudah benar. Tidak ada salahnya lagi, itu sudah benar. Nah, jadi jangan mudah kita menyalahkan orang lain. Kadang-kadang mereka membaca tafsir Al-Quran itu lewat kodat-kodat hidayah tadi. Sahabat beriman. Nah, ya mungkin ada yang mau bertanya, sahabat beriman atau yang lainnya. Saya di sini nanti sebentar aja ya Kanevi ya, karena ini mau maghrib juga. Oh iya. Silakan mau bertanya Bang Arum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Kanevi, buat abang hamba Allah ya. Saya baru ini namanya belum kenal. Tapi saya selalu ngikutin quotes-quotesnya abang gitu. Ya, alhamdulillah. Iya bang, saya baru mengalami fase
spiritual yang luar biasa. Saya nggak saya baru baru ini baru sekitar baru sebulan ini saya ngalamin sesuatu yang di luar nalar tentang memahami quotes-quotes dari abang dan dari kawan-kawan pribadi saya belajar gitu. Jadi saya pernah berbicara sharing sama kawan tentang Nur Muhammad, tapi saya menyaksikan gitu. Nah, saya nggak tahu itu halu atau apa, tapi mata lahiriah saya itu tidak melihat biasa melihat seperti orang normal. Tapi rasa batin itu melihat kayak ada sosok gitu kan. Cuma saya nggak tahu itu beliau itu siapa. Cuma batin ini mengatakan dia adalah Muhammad Rasulullah gitu. Sampai saya kebingungan apa iya, dan itu terjadinya sampai satu hari saya kayak merasa didampingin terus, kayak merasa kayak ada rasa malu. Itu gimana itu bang nyikapinnya? Saya sampai kebingungan gitu. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya, alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sesungguhnya kalau artinya kalau kita berbicara tentang batin, berarti kita berbicara, artinya kalau kita berbicara tentang batinnya Allah, berarti yang memandang itu adalah batinnya Allah. Ya. Kalau batinnya Allah yang sudah memandang di dalam diri kita ini akan melihat, artinya akan melihat sesuatu yang artinya yang mata ini tidak mampu melihat. Iya. Yang tidak mampu melihat, mata batin ini yang melihat, ya. Makanya yang dikatakan tafakur atau zikir atau macam kayak minta maaf, artinya kayak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu memperjalankan batinnya, ya, dengan pandangan, memperjalankan batinnya dengan pandangan, melewati lapisan-lapisan kesadaran di dalam dirinya. Jadi yang melihat itu artinya memandang itu adalah batinnya. Itu entah apa itu tergantung dari ilmu kita, sahabat beriman. Karena kita ini tidak mampu. Kalau yang memandang keluar ini, yaitu pandangan kita, bola mata kita ini, itu dia memandang kesempurnaannya, yaitu yang batinnya Allah ini, yang artinya yang jasad ini, dia memandang kesempurnaannya. Kalau di dalam itu dia memandang diri halusnya. Ya. Jadi memang di depan kita ini ada diri halus, ya, cuma kita tidak nampak. Itu yang dikatakan kalau dalam ilmu ma'rifat itu ayang sabita. Mereka ini juga nunggu giliran untuk dihidupkan. Makanya di dalam Al-Quran sudah mengatakan sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum berwujud. Sesungguhnya manusia itu sudah ada sebelum alam ini ada tapi belum berwujud. Itulah batin-batin Allah. Makanya dengan bentuk yang tidak terlihat tadi, yang tidak nampak tadi, makanya dikasih 7 sifat Allah bagi Allah, ya, sudah kasih 7 kodat, iradat, ya. Lepas itu dianasirkan, ada kulit, ya, ada daging, ada tulang, nampaklah dia. Berarti kalau dia nampak berarti dia dari yang tidak kelihatan tadi. Iya. Jadi bukan halu ya bang ya. Saya juga sampai kalau memang perjalanan dalam tafakur itu bukan halu. Ya. Kalau jadi kayak gini di tempat keramaian, di saat saya disebutnya apa? Di saat kalau kayak ini, jadi kayak suka ada bisikan dalam hati itu, dalam kolbu itu suka turun kayak ayat. Jadi surat, jadi kayak ada pendengaran di dalam batin itu. Saya ngelihat di keramaian gitu ya. Cuma saya selalu dawamkan tuh ingat pokoknya berzikir aja, yang salawat atau menyebut asma Allah. Tiba-tiba kayak ada suara, ini suratnya ini, ayatnya ini. Saya nggak ngerti tuh, sampai bilang ini apa gitu kan. Akhirnya saya cari tahu maknanya gitu kan. Terus sampai terjadi kayak sebuah apa itu yang saya alamin tadi itu bang, aneh tapi saya bingung gitu kan. Ini padahal saya bisa dibilang orangnya kurang yakin, kurang percaya sama hal-hal yang, mohon maaf, yang notabene itu ngelihat sosok jin atau bagaimana gitu ya kan. Saya nggak percaya karena saya mikirnya jin itu adalah tingkat kecerdasan gitu ya kan, kecerdasan. Jadi saya mikirnya saya percaya dengan yang hal yang goib gitu kan, percaya. Tapi kalau untuk arah ke situ saya belum nggak terlalu yakin gitu loh bang.
Iya. Makanya di suka turun, kayak baru kemarin itu saya dapat tentang, saya nggak ngerti, saya jarang baca Al-Quran, cuma di dalam diri ada bisikan surat Al-Fajr 27 sampai 30. Baca kata dia. Saya bingung, baca apaan? Saya nggak ngerti. Akhirnya saya buka tentang apa gitu. Saya nggak ngerti gitu loh, Bang. Iya. Itu sebenarnya makanya saya katakan tadi dari awal, Allah itu maha teliti. Kita itu kadang-kadang hanya diberikan bayangan, diberikan tanda, diberikan warna, diberikan diberikan musibah, diberikan, pokoknya Allah itu maha teliti bagi mereka yang mau berpikir. Ya. Kadang-kadang kita diberikan tanda, kadang-kadang itu huruf, kadang-kadang juga ada cahaya, kadang-kadang juga berupa kayak macam sosok begitu. Iya. Gitu. Itu tergantung dari perjalanan rohani mereka sebenarnya. Itu tergantung juga dari ilmu kita. Oh gitu ya. Iya. Itu ada lagi yang lebih ngeri, Abah. Kadang-kadang orang yang sudah sampai di zikirul itu kadang-kadang mereka diperjalankan di alam-alam arwah gitu untuk melihat sanak-sanak keluarga. Tapi itu orang-orang yang sudah mampu gitu ya, orang-orang yang sudah tidak mau lama-lama di dunia gitu. Kalau misalkan di alam mimpi ya Bang ya, itu saya pernah melihat jasad saya sedang dikafanin, meninggal, jasad saya sendiri. Saya cuma hanya bisa melihat, tapi saya tidak bisa melihat diri saya sendiri. Tapi saya melihat jasad saya lagi dikafanin, dan itu keluarga saya pada kumpul, saya mau dikubur. Tapi yang cuma bisa melihat itu ibu saya doang yang bisa melihat. Nah, akhirnya sampai dimasukin ke liang kubur, akhirnya saya sadar gitu loh Bang. Jadi antara sadar nggak sadar itu, dalam tidur baru sebentar tiba-tiba diperjalankan seperti itu gitu. Iya. Makanya di dalam diri manusia ini sudah lengkap, sahabat beriman, sudah lengkap. Alam yang kita lihat, yang terbentang seperti langit dan bumi, itu sudah ada di dalam diri kita. Alam semesta yang tanpa batas ini semua ada di dalam diri kita. Makanya itu di Allah memberikan kita gambaran, yaitu mimpi. Iya. Nah, itu artinya perjalanan ruhani, artinya perjalanan sukma, perjalanan jiwa. Jiwa itu nggak keluar dari batang tubuh manusia, nggak keluar. Macam kita mimpi ya, jalan-jalan di Mekah. Bukan berarti ruhani itu ke Mekah. Kalau ruhani ini keluar berarti manusianya meninggal. Oh iya. Nah, jadi dia berjalan di alam diri kita ini. Sungguh luas di dalam diri kita ini alamnya, sungguh luas. Iya. Jadi dia memang artinya dia berjalan di dalam alam diri manusia itu sendiri. Karena alam ini ya memang artinya dikutip, diambil dari batang tubuh manusia yang dikatakan tadi, yang Allah katakan tadi, kalau bukan engkau Muhammad takkan kuciptakan langit dan bumi. Makanya ada alam itu sudah ada wujud, ya. Sudah ada jasad. Alam itu nyata, ada jasad di situ. Kalau belum nyata berarti dia belum berwujud. Ya, belum berwujud, belum ada tuh yang manggil dia nama Allah, belum ada tuh di situ. Ya, belum ada. Makanya yang dikatakan arti bismillah itu rahasianya, itu hakikatnya. Alif lamnya dalam huruf ba yang menuju itu Rahman dan Rahim dan Millah itu. Oh, Rahman dan Rahim. Mungkin sahabat beriman yang mau bernarasi, silakan, atau yang mau bertanya. Silakan Bang Sugi. Mungkin ada pertanyaan Bang Sugi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pertanyaan nggak ada Bun, lanjut saja nyimak. Lanjut Bang hamba Allah. Silakan Bang Abang. Ini saya cuma ulang-ulang saja ya, artinya kan biar untuk kita, artinya biar kita tidak, ya kalau yang mau bosan aja ya, biar sampai kita sadar di sini. Amin.
Jadi dalam kehidupan kita ini artinya ya jangan kita membawa dalam kehidupan makhluk sahabat beriman ya. Jangan kita membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk. Nah, kalau kita sudah membawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk, apa yang kita pandang itu dunia. Apa yang kita pandang dunia, istri kita dunia, anak kita dunia, akan berbentuk semua dunia. Akhirnya keakuan ini timbul bahwa saya ini hidup artinya abadi, merasa lama ajalnya nanti. Jadi kita memandang artinya kita memandang dalam kehidupan Allah. Kesadaran tunggal namanya, dalam kesadaran tunggal. Kita berjalan dengan sifat-sifatnya Allah. Kita berjalan dengan sifat-sifatnya Allah, dengan kodrat-kodratnya Allah dalam diri kita. Jadi yang kita pandang itu adalah akhirat. Sesungguhnya akhirat itu sungguh dekat dengan diri. Jadi itu yang kita pikirkan di dunia sebenarnya. Karena bukan orang yang artinya karena maut ini bukan hanya orang yang sakit sahabat beriman, tapi orang yang sehat juga. Artinya tidak memilih pandang bulu begitu. Jadi sebagaimana artinya ya kita bersadaran tunggal. Ya, kalau memang artinya kita sudah sampai kepada Allah, sebenarnya apa yang saya pahamkan itu cuma memudahkan, artinya cuma tangga untuk memudahkan kita melangkah, artinya menaikkan artinya derajat kita kepada Allah, memudahkan untuk kita menuju kepada Allah. Kalau orang barang siapa yang masih berhijrah atau ingin belajar dalam menjalankan 7 sifat Allah dalam dirinya, nah, kalau dia wafat di dalam artinya perjalanan itu, nah, itu yang dikatakan mati syahid, mati dalam mencari kebenaran. Daripada kita beribadah 20 tahun, 10 tahun tapi kita belum mengenal Tuhan kita, ya itu juga tidak bagus, artinya itu juga tidak sampai, itu juga lalai, itu juga ya artinya kelalaian kita. Jadi lebih baiknya kita membuka kebenaran. Nah, dengan kebenaran ini akan membuka amal dan kebaikan, akan membuka amal-amal soleh, akan membuka kebaikan. Kenapa? Sudah benar semua, sudah benar apa yang kita lakukan. Tapi kalau tidak ada kebenaran, ya kita berbuat baik, ya mungkin saja keakuan kita itu mungkin juga bukan keakuan Allah. Begitupun juga kita sholat, mungkin itu keakuan kita, bukan keakuan Allah. Akhirnya sholat kita, kebaikan kita, amal-amal ibadah kita nggak sampai, karena kita membawa keakuan kita, membawa sifat kemanusiaan kita, sifat makhluk kita. Jadi sahabat beriman, nah, dengan pemahaman ilmu ataupun dari saya ataupun dari Kak Nevi ataupun ya di tempat-tempat room lain, nah, itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Kalau kita sudah mampu mengenal kodrat-kodratnya yang ada dalam diri kita ini, itu kita minta duit saja gampang sahabat, minta rezeki itu gampang, minta rezeki itu gampang, minta kesehatan itu gampang. Karena apa? Sudah nyambung kita, sudah nyambung, sudah kenal tuh, sudah nyambung. Tidak lagi nunda-nunda. Kalau nunda-nunda itu bahasa Amalia sahabat, bahasa Amalia. Karena Allah itu kun fayakun, maka jadilah. Nggak ada nunda-nunda, dia nggak ada sifat nunda-nunda di situ. Jadi kita mau sehat itu langsung nyambung, langsung artinya yang bagaimana kauli, bagaimana bicara kita tadi yang menjadi kauni. Yang dikatakan kauni itu adalah bahasa batin, dalam bahasa ilmunya yaitu munajat. Tapi kita harus bagaimana dulu, harus mengenal kodrat-kodratnya biar kita nyambung, karena kita ini adalah domir, artinya ada batasannya, yaitu jasad kita. Jadi yang kodrat-kodratnya inilah yang akan menyampaikan, yang kita kenal ini yang akan menyampaikan kepada Allah. Kodrat-kodrat Allah inilah yang akan mudah menyampaikan kepada Allah, karena dia adalah yang diadakan, yang tidak bersekutu dengan Allah, makanya dia nyambung. Kalau kita ini kan artinya domir, artinya ada batasannya. Kita ini kan artinya seperti jasad kita, itu ada batasannya, kita hanya mampu memandang. Nah, jadi bagaimana zohir ini apakah cuma mampu memandang? Nah, bagaimana kita dengan kemauan, harus dengan kemauan, yaitu kehendak Allah, dengan gerakan, dengan pandangan, dengan perbuatan. Makanya kita baca Al-Quran tadi, kalau kita sudah tahu, sudah paham kodrat-kodrat hijayahnya dalam diri kita, mana alif, mana batin yang tersirat, mana batin yang tersurat dalam diri kita. Batin yang tersurat adalah jasad, batin yang tersirat adalah batin bagi Allah, yaitu nyawa kepada kita.
itulah yang kita ngomong di situ, yang kita ngomong, kita ajak ngobrol yang itu Iya, sudah, bukan yang lain. Iya. Kalau kita nyambung itu kita rasakan dampaknya, sahabat beriman. Kalau nyambung, kalau kita sudah tahu, oh ini berarti nafsunya Allah, dirinya Allah yang ia jadikan, yang tidak bersekutu dengan makhluk. Oh ini yang selalu memberikan kamu penjabaran, itu yang selalu memperingati kamu, itu yang selalu keluar dan masuk dan bilang siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu. Iya, amin. Iya, dia lurus, nggak bengko-bengko tuh, makanya dia keluar di luar ini, kita hembuskan, dia melihat dirinya yang sudah sempurna ini. Hanya manusia itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, karena dia sudah melihat yang zahirnya ini yang sempurna. Tapi kalau kita masih merasa zahir kita, masih merasa gerakan kita, masih merasa ya itu ilmu kita, masih merasa semua, artinya segala macam semua milik kita, ya nggak akan bakalan sampai. Nggak bakalan sampai. Makanya awal tahapan untuk pemula atau yang macam seperti saya itu hanya kita belajar dulu, mulai dari mematikan diri kita, sahabat. Jangan dulu kita ke intinya, kita belajar mematikan diri kita dulu. Kita berjalan dalam kesadaran tunggal, bagaimana kita tidak, artinya ya, keakuan itu kita hilangkan sedikit-sedikit. Memang tidak mudah, karena apa? Kita sudah hidup berapa puluh tahun sekarang, dengan puluhan tahun itulah kolbu kita ini sampai sudah kabur, artinya sudah tertutup dengan keakuan kita itu. Makanya juga prosesnya untuk bersihkan itu juga lama. Jadi pembersihan ini jangan sampai, artinya jangan sampai tunggu ajal dulu, jangan tunggu mati dulu. Selagi kita masih bernafas, kita mulai berjalan di jalannya Allah, ya, bersifat-sifatnya Allah, melihat mata dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Karena hisab itu artinya kematian itu yang dihisab itu adalah itu kebiasaan kita itu. Tidak ada yang lain, cuma kebiasaan kita. Makanya ilmu itu akan memberi dampak atau manfaat dalam kebiasaan kita sehari-hari. Kalau ilmu kita baik, semuanya akan baik. Sholat kita akan baik, puasa kita akan baik, perbuatan kita akan baik, semuanya akan baik. Tapi kalau ilmu kita ada yang salah, ada yang tidak baik, semuanya akan tidak baik. Sehingga akhirnya keakuan muncul, bukan di hati. Keakuan artinya sudah bukan di hati kita berpikir tuh, sudah di kepala. Datanglah penyakit ini, kolesterol lah, pokoknya diabetes, segala macam komplikasi lah, apa, karena apa? Itu kepala, pikiran kita yang bermain di situ. Hati kita itu sudah rusak, dampaknya kalau hati itu rusak, semua akan menjadi rusak, sahabat beriman. Maupun itu zahir maupun itu batin akan rusak semuanya. Jadi kolbu ini yang menentukan kita semua. Kolbu ini yang menentukan kita sehat, berkah, tenang. Ini kolbu ini, diri nafsunya Allah ini yang menentukan, karena dia yang menyehatkan kamu, dia yang pokoknya segala macam. Dia segalanya. Makanya jangan bohongin dia. Makanya jangan menyekutukan dia. Gitu. Menyekutukan dengan keakuan kita ini. Begitu saya kan saya minta maaf sebesar-besarnya bagi sahabat-sahabat beriman atau abah-abah. Ini sudah maghrib, sahabat beriman ya. Nanti saya naik lagi kan Evi, nanti lepas maghrib atau lepas isya ya kan Evi. Malam nggak ada. Allah berkah selalu. Terima kasih Bang hamba Allah atas Terima kasih ya Bang. ilmunya. Allah, amin. Makasih Bang. Pesan saya walaupun ya Berkah selalu. iya mereka selalu, jadi pesan saya walaupun orang-orang di sekitar kita ocehan, ilmu apa itu nggak apa-apa, karena yang tahu Tuhan saya itu cuma diri saya sendiri. Makanya ada ilahinas, Tuhannya manusia. Sahabat beriman, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya Bunda Nevi, buat semuanya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu, berkah selalu. Saya mohon pamit juga semuanya. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mak Nevi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pas maghrib Mak, makanya saya tadi tolak gitu permintaan. Oh iya, udah maghriban dulu. Iya, Insya Allah nanti hadir lagi Mak ya. Ya, gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih warahmatullahi. Di Jawa Timur masih 4:30. Alhamdulillah. Udah lama ya tuh. Oh bentar. Tadi menerangkan tentang kiblat. Hah? Aku nggak HP ku kemarin hang, jadi aku nomormu nggak ada dan di ping gitu. Siapa? Nomor saya. Iya. Lah, Coba di pakai nomor yang mana? jadi hilang semua. Allahu Akbar. Tadi saya habis sholat kan. Saya baring sebentar. Malah ketiduran. Alhamdulillah tidur. Kan udah sehat. Capek. Makanya tidur baring. Tadi saya cek. Saya kan suruh dia saya mau tanya masih soal itu. Jadi saya komen dia di PT dia tadi. Ya saya cek dia nggak lab. Saya tunggu nggak sampai setengah jam mungkin nih tadi kan. Soalnya saya cek terus. Langsung naik ke sini. Nanti saya WhatsApp. Padahal saya sudah ini loh. Apa ya? Biasanya itu saya heran biasanya Bunda chat saya kalau ada lab. Tapi gini loh, meskipun ketinggalan tidak mengurangi rezeki yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Tenang aja. Itu juga mimpi apa tadi ya pada Mimpi penuh dengan bintang-bintang bertaburan. ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan ada gitu ya. Tenang aja, semuanya itu kita rukun sesama kekasih Allah. Suatu keberkahan, kemuliaan Allah turunkan untuk kita semua. Jadi tenang saja. Diri Johar ini nggak paham ya. Diri batin itu sangat betul paham. Kadang dia gini Bunda, kenapa saya komen dia tadi di itu kadang dijawab gitu. Saya minta begini dijawab, tapi kadang-kadang dia udah datang tapi kitanya yang nggak sadar gitu. Nggak tahu gimana itu kesalahannya. Ya tenang aja, kan kamu tuh masih muda, perjalananmu masih panjang. Iya, saya heran saja salahnya di mana ya, padahal Nggak ada yang udah dikasih, Yang tapi salah nggak itu adalah nyadar. semuanya, tenang saja. Silakan Abang Burung, yang baru hadir yang masih hangat silakan. Ya udah, saya mood ya, saya mau makan sebentar. Ya. Silakan Bang Burung, sudah lama nggak ini, nggak bernarasi. Ya, mari makan, saya makan lagi. Mari. Sibuk mungkin itu, Bang. Aku tuh kalau ada hamba Allah, dia kan nggak on cam, jadi aku nanti kena peringatan. Kapan ya? Hari itu suruh on cam nggak jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau dia, makanya dia kalau kalau dia Bunda, cam itu nomor barunya Bunda ada nggak?
kata dia masih itu yang dikasih aku tuh itu. Oh iya Nggak Bang tahu Edi. saya. Saya suruh dia WhatsApp, saya ulang. Mungkin dia nggak tahu nomor saya yang kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang banyak DM itu minta nomornya tapi nggak aku kasih, minta aja sendiri. Bang Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bang, itu burung masih itu. Masih repot, masih di jalan raya. Pada tengah jalan dia. Tapi udah pulang ya? Belum, pulangnya nanti malam. Oh, Bang Sansan itu sering ngintip-ngintip loh. Naik aja nggak apa-apa. Nggak aku nggak kayak dulu, nggak tak gigitin nggak. Sekarang hostnya udah agak sedikit jinak. Dulu dia ini. Katanya Nanda, kenapa itu Israel jadi iblis? Enggak begitu kali. ya terserah Israel lah mau jadi apa. Mau jadi prok kayak Bang Tarno. Alhamdulillah. Silakan yang lain kalau mau bernarasi. Burung, kita doakan tamunya burung cepat pulang. Bukan dia banyak rezekinya tanpa ada tamu. Jadi bisa bernarasi di sini. Tamunya siang aja. Silakan Mbah Pena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau bertanya Kak Nevi, Tanya apa itu? ada tidak grup WA-nya? Oh, grup WA. Enggak. Iya. Aku nggak mau soalnya grupku banyak. Grup di Goib aja, nggak usah di WA. Langsung selamat. Nggak ada. Beliau kapan itu udah aku bilang nggak usah, kalau ini aja dititik langsung aja, nggak nanti insya Allah itu kalau kandivitivitinya tuh kalau kalian suka ikutin aja, nanti selamat kalian, selamat dengan cara Allah, tenang aja. Beliau juga kan ngajar, nanti waktunya takutnya ini kapan itu cerita takutnya penuh di situ gitu loh. Iya, kalau narasinya hamba Allah itu pertanyaan dan jawabannya sudah ada di situ semua. Betul. Jadi apa yang mau kita tanyakan orang sudah dijawab semua sama dia. Betul. Gitu ya. Tentang ma'rifah lah, tentang hakikat, semuanya. Jelas betul semua. Jadi saya dengar tadi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada sempat saya dengar sedikit tentang ma'rifatullah itu tadi yang dibahas oleh hamba Allah itu. Jadi betul kita berma'rifatullah dulu baru beribadah yang lain. Jadi beribadah yang lain itu mengena ya kan? Iya. Ma'rifatullah sendiri, jadi ibarat itu ya kayak kita berjalan buta ya kan? Betul.
Jadi Sholat. jadi gini, sebelum kita dewasa, masih kita bayi, baru lahir dari kandungan ibu aja sudah diazanin, itu artinya sudah belajar